kembali lagi di channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Eva Istara Rizerundia dengan NIM 120160028. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang vintage syariah. Selamat menyaksikan. Apa itu vintage? Dikutip dari Bank Indonesia, vintage adalah hasil pencampuran antara jasa keuangan dan jasa teknologi. Vintage mencakup cara pembayaran, transfer dana, pengumpulan dana, pinjaman dana, hingga pengolahan aset. Dengan adanya vintage pembayaran, dapat dilakukan dengan jarak yang jauh dan berdurasi waktu yang sangat cepat. Jenis-jenis vintage. Yang pertama, ada perbankan. Vintage perbankan contohnya mobile dan internet banking yang dimanfaatkan dengan mudah dengan melibatkan internet. Saat ini sudah banyak bank yang telah melakukan sistem digitalisasi ini. Yang kedua, pembayaran. Vintage pembayaran adalah layanan keuangan hanya untuk menerima dan mengirimkan uang secara digital. Untuk menggunakan layanan ini, kita tidak perlu memiliki rekening bank. Contohnya PayPal, GoPay, Dana, ShopeePay, OVO, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, pinjaman keuangan. Melalui vintage, kita bisa mendapatkan berbagai macam pinjaman keuangan. Dan jangan lupa untuk memilih startup vintage yang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar transaksi kita lebih aman. Yang keempat, crowdfunding atau urun dana. Bertujuan untuk amal, dalam artian uang ini akan disumbangkan. Dan di masa seperti ini, kita sudah bisa berdonasi lewat crowdfunding fund seperti lewat situs kitabisa.com. Yang kelima, asuransi. Vintage asuransi adalah alternatif asuransi konvensional yang dimana melalui vintage ini kita bisa mendaftar asuransi hanya dalam hitungan menit. Jenis asuransi yang ditawarkan pun berbagai macam, mulai dari kendaraan hingga kesehatan. Yang keenam, ada tabungan dan investasi. Ada juga perusahaan vintage yang bergerak di bidang tabungan dan investasi. Jenis-jenis investasi yang dapat kita lakukan di startup ini ada reksadana, emas, hingga Bitcoin. Keunggulan vintage syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, melayani masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pelayanan oleh industri keuangan dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Yang kedua, menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional, di mana masyarakat juga memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Sedangkan kekurangan vintage menurut Otoritas Jasa Keuangan yang pertama, karena belum memiliki kantor fisik, sehingga kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait keamanan dan integritas produknya. Yang kedua, vintage merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Studi kasus vintage syariah. Pada dasarnya, studi kasus vintage ini sesuai dengan jenis-jenis vintage itu sendiri. Yang pertama, kita transaksi pinjaman online vintage syariah. Contohnya, pada tanggal 15 Januari, melakukan pembayaran pinjaman online sebesar Rp1.000.000 melalui transfer dana. Maka, jurnal umumnya adalah kas sebesar Rp1.000.000 pada dana alokasi sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya, transaksi pembayaran melalui transfer dana. Contohnya, pada tanggal 18 Agustus, Jeno melakukan pembayaran sepatu melalui transfer dana sebesar Rp750.000. Maka, jurnal umumnya adalah kas
Rp750.000 pada dana alokasi umum sebesar Rp750.000. Dan yang terakhir ada transaksi investasi vintage syariah. Contohnya, pada tanggal 25 Maret, Jai melakukan investasi vintage dan mengeluarkan dana sebesar Rp15 juta untuk keperluan membeli saham investasi. Maka, jurnalnya adalah kas sebesar Rp15 juta pada dana investasi sebesar Rp15 juta.